Wah, sudah semester 2 nih. Tetap semangat kan belajarnya? Nah, kira-kira materi matematika semester 2 itu apa ya bab satunya? Nah, untuk matematika semester 2 nanti bab satunya adalah membahas tentang teorema Pythagoras. Nah, bab ini itu yang paling disukai sama adik-adik yang lain biasanya ya. Wah, Pythagoras gampang itu kak. Ya benar. Jadi teorema Pythagoras ini kenapa sih kok gampang? Karena kalian sebenarnya sudah pernah belajar dulu waktu SD. Cuman untuk di kelas 8 ini teorema Pythagorasnya akan dibahas secara mendetail. Jadi ada tambah-tambahannya gitu ya. Nah, kakak ingatkan dulu nih, kalian gimana ya kalau Pythagoras SD yang diingat apa ya? Waduh, apa kira-kira? Nah, yang pertama, kalau ngomongin tentang teorema Pythagoras, pasti ini menyangkut segitiga siku-siku, bukan segitiga yang lain. Kemudian gunanya untuk apa sih? Gunanya adalah untuk mencari panjang sisi pada segitiga siku-siku yang belum diketahui. Nah, di sini yang harus kalian ingat, pada segitiga siku-siku ada yang namanya sisi siku-siku. Yang mana itu? Untuk gambar ini, sisi siku-sikunya adalah sisi A dan sisi B. Ini ya, ini adalah sisi siku-siku. Untuk sisi C di sini namanya adalah sisi miring. Cuman untuk di SMP ini ada nama lainnya loh. Apa nama lainnya coba? Tebak. Tahu enggak? Untuk sisi miring ini biasanya disebut sebagai hipotenusa. Jadi kalian nggak usah bingung kalau misalnya ada istilah hipotenusa artinya adalah sisi miring. Kayak gitu ya. Nah, kemudian pada segitiga siku-siku ini yang paling panjang, masih ingat nggak sisi mana? Yang paling panjang adalah sisi miring atau sisi hipotenusa. Nah, menurut Pythagoras itu penemunya ya. Sisi miring suatu segitiga kalau dikuadratkan itu hasilnya sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Atau di sini ya kalau kakak tuliskan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jadi sisi miringnya ditaruh di paling depan. Kayak gitu. Nah, kemudian untuk contoh perhitungannya bagaimana sih? Di sini kakak punya 3 contoh. Untuk segitiga yang pertama, tentukan panjang sisi yang belum diketahui, gitu ya. Untuk segitiga pertama di sini mempunyai ukuran 15 cm, 8 cm, dan P yang harus kalian cari. Berapa sih P-nya itu? Nah, bagaimana caranya? Langkah pertama, kalian perhatikan dulu. Sisi miringnya yang mana ya? Ingat, sisi miring itu pasti di depan sudut siku-siku. Sisi miring itu pasti di depan sudut siku-siku. Nah, ini sudut siku-sikunya adalah bagian ini ya, 90 derajat. Ini menghadap ke P. Ya udah, berarti tinggal kita tuliskan saja. Oh, berarti P-nya itu sisi miring. Berarti gini, P kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Nah, coba ya ini ya, kalau ngitung jangan pakai kalkulator. Soalnya nanti kalian akan hafal nih lama-lama. Oh, kalau angkanya ini pasti angka ketiganya gini, kayak gitu. Jadi coba ya, jangan menghitung menggunakan kalkulator. 8 kuadrat. 8 kali 8 64. Kemudian 15 kuadrat. 15 kali 15 225. Nah, berarti P kuadratnya adalah 64 tambah 225 berapa yuk? 289. Kemudian berarti P-nya lawannya kuadrat tinggal kita akarkan. Akar 289. Ayo, berapa ya akar 289? Yuk, ayo jangan hitung pakai kalkulator biar hafal. Akar 289 adalah 17 cm. Nah, berarti untuk pertanyaan yang A sudah terjawab, gitu ya. Mudah kan? Nah, sekarang lanjut nih. Kalau yang B gimana? Nah, untuk yang B, kita cari dulu. Mana ya sisi miringnya? Gimana caranya? Masih ingat?
Lihat sisi siku-sikunya, sudut siku-sikunya di sini, ini ngadep kemana? Oh, ngadepnya ke 20. Berarti 20-nya adalah sisi miring. Tinggal kita tulis. 20 kuadrat sama dengan 16 kuadrat tambah Y kuadrat. 20 kuadrat berapa yo? 400 ya? Bener nih. 16 kuadrat, 16 kali 16 berapa ya? Ayo coba pikir dulu. 256. Kemudian Y kuadratnya ini kita nggak tahu. Nah, selanjutnya bagaimana? Kalau nyari Y, berarti 256-nya kalian pindahkan ke ruas kiri. Jadi, 400 positif pindah ruas menjadi negatif. 256 sama dengan Y kuadrat. Nah, berapa nih kalau dikurangi? Coba kalian kurangi dulu. Sudah ketemu? Jawabannya 144 sama dengan Y kuadrat. Kemudian untuk ngilangin kuadratnya, gimana? Tinggal kita akarkan. Jadi ini ya 144-nya kita akar. Jawabannya adalah 12 cm. Nah, ketemu nih yang B. Wah, gampang banget ya. Terus nih yang terakhir C. C. Waduh, Kak C itu gimana? Yang diketahui kok cuma satu sisi saja. Oh, salah. Di sini yang diketahui ada dua sisi sebenarnya. Ada tandanya ya. Tanda ini artinya apa? Berarti panjang sisinya sama. Kalau ini 8, ini juga 8. Nah, terus bagaimana cara mencari X? Ingat, lihat dulu sudut siku-sikunya. Sudut siku-sikunya di sini. Berarti di hadapannya pasti sisi miring. Sisi miringnya adalah X. Nah, tinggal kita tulis. X kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah 8 kuadrat. Selanjutnya tinggal kita hitung. X kuadrat sama dengan 8 kuadrat berapa? 64 ditambah 64. Berarti X kuadrat sama dengan 64 tambah 64 berapa ya? 128. Benar sekali tuh. Nah, berarti X-nya tinggal kita akarkan. Akar 128. Ayo, berapa kali berapa yang hasilnya 128? Ada nggak? Waduh, Kak, nggak bisa diakar itu. Ya, ini memang nggak bisa diakarkan, tapi kita bisa menyederhanakan. Karena kalau misalnya soalnya pilihan ganda, jawaban seperti ini nggak ada. Adanya dalam bentuk sederhana. Nah, Kakak ajarin nih ya, gimana cara menyederhanakannya. Untuk menyederhanakan akar 128, kalian tinggal bikin pohon faktor. Masih ingat nggak? 128 bisa dibagi 2 kan? Hasilnya 64. Kemudian 64 bagi 2 lagi 32. Bagi 2 lagi berapa nih? 16. Terus bagi 2 lagi 8. Bagi 2 lagi 4. Bagi 2 lagi 2. Nah, sudah selesai ya. Nah, berarti akar 128 itu berapa? Kita tulis dulu. Di sini 2-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 kali 2 kali 2 ada 7 angka. 2, 3, 4, 5, nah kurang 1. Nah, setelah ini bagaimana? Untuk menyederhanakan bentuk akar, setiap 2 angka yang sama bisa kalian keluarkan dari akar. Jadi misal nih, oh ini sama Kak, 2 sama 2, keluarkan. Kemudian ini, oh itu sama juga Kak, 2 sama 2, dikeluarkan. Jadi kalian pasangkan 2 angka ya. 2 angka yang sama boleh keluar dari tanda akar. Kemudian yang ini berpasangan juga keluar. Untuk yang paling belakang nih, yang jomblo, dia tetap di dalam akar, nggak punya pasangan ya. Kasian. Nah, ini tinggal kalian kalikan. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Jadi bentuk sederhana dari akar 128 adalah 8 akar 2 cm. Nah, sudah terjawab nih. Bagaimana? Materi ini mudah kan? Yang harus kalian ingat apa?
ketika menghadapi segitiga siku-siku, kemudian disuruh nyari salah satu sisinya, kalian tinggal pakai teorema Pythagoras. Caranya, perhatikan sudut siku-siku, di depannya pasti sisi miring. Sisi miring itu kalau dikuadratkan, ya, pasti sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Nah, kemudian hati-hati jangan pakai kalkulator, biasakan menghitung manual biar kalian lebih terasa. Nah, untuk video kali ini sampai sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!